وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat, kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik darinya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini di majelis tafsir dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Katsir, salah satu ulama besar madhab Asy-Syafi'i. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam, dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya Al-A'zam, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini pada kegiatan yang mulia ini, di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku kepada orang-orang yang mereka saling duduk sesama mereka karenaku, mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak dan telah kita ketahui beberapa sifat orang-orang munafik yang Allah Jalla wa'ala terangkan di beberapa ayat di awal surat Al-Baqarah, dan penjelasan dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala terkait ayat-ayat tersebut. Di antara sifat mereka adalah mereka sulit menerima nasihat, sulit menerima teguran, dan tidak mau disalahkan sekalipun mereka berbuat kesalahan. Justru mereka menganggap kesalahan yang mereka lakukan itu adalah sebuah perbaikan. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-11 dan ke-12, di mana Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tatkala dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi. Telah kita simak penjelasan ulama tafsir pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan kerusakan, melakukan kerusakan di permukaan bumi pada ayat ini adalah kesyirikan dan kemaksiatan. Maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun, justru yang kami lakukan adalah perbaikan. Ini salah satu dari sifat orang-orang munafik. Tidak mau mengakui salah sekalipun dia salah. Lebih parah dari itu, kesalahan yang ia lakukan dia namakan perbaikan. Kerusakan yang ia perbuat justru dia namakan perbaikan. Andai kata seorang hanya tidak mau menerima teguran atas kesalahan yang ia lakukan, maka ini sebenarnya sudah cukup sebagai sebuah dosa dan kesalahan serta budi pekerti yang tidak baik. Ditambah dari itu, mereka setelah tidak mau menerima teguran dan nasihat atas kesalahan yang mereka lakukan, mereka melakukan sesuatu yang lebih parah dari itu, yaitu menamakan kejelekan dengan kebaikan, menamakan perusakan dengan perbaikan. Oleh karenanya para ulama menyatakan, andai kata ada orang yang melakukan sebuah pelanggaran agama,
Dia mengakui itu sebuah pelanggaran. Hanya saja dia tetap masih melakukannya, maka ini masih lebih mending daripada orang yang telah melakukan pelanggaran agama, kemudian dia ingin membelanya. Sehingga dia akan mencari dalil, membuat argumen agar manusia tidak menilai apa yang dia lakukan dari kesalahan tersebut sebagai kesalahan. Karena orang yang seperti ini mendapat dosa yang berlipat ganda. Yang pertama, dosa pelanggaran yang ia lakukan tersebut. Yang kedua, dosa merubah hukum Allah. Dan yang kedua ini lebih besar daripada yang pertama. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengharamkan atas kalian al-fawahish, dosa-dosa maksiat, zina dan semisal dengannya, segala perbuatan dosa, dan berbuat al-baghi, melampaui batas tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, melakukan kesyirikan kepada Allah yang tidak dibenarkan olehnya, dan berkata kepada Allah atas nama agama Allah dalam keadaan tidak tahu. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza haramun wa hadza halalun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Janganlah kalian mengikuti atau berkata sesuka semau kalian. Kalian menyatakan ini halal itu haram, bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan, sehingga kalian jatuh kepada sikap dusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Dan mereka melakukan itu karena dunia, pada dunia yang mereka inginkan tersebut amalah kecil dibandingkan akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat kelak. Ya. Andai kata seorang tidak mengamalkan isi agama Allah, kemudian tidak membenarkan pelanggaran yang dilakukan tersebut, maka sudah cukup itu sebagai sebuah dosa. Jangan dia tambah lagi dengan dosa yang lebih besar, yaitu membenarkan pelanggaran yang ia lakukan, mengkaburkan hukum Allah, sehingga manusia mengira pelanggaran yang ia lakukan tersebut sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak haram, atau sesuatu yang wajib. Manusia mengiranya sesuatu yang tidak wajib. Karena dosa mengkaburkan hukum Allah itu jauh lebih besar daripada dosa kita melanggar hukum Allah dalam keadaan kita menyadarinya dan kita tidak menyuruh manusia kepadanya. Karena orang yang membenarkan, mengkaburkan hukum Allah sehingga manusia jatuh ke dalam kekeliruan, dia akan mendapatkan dosa MLM yang sesungguhnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ الْعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, dalam surat Al-Ankabut. Mereka orang-orang yang telah menyesatkan manusia dengan fatwa-fatwa mereka, dengan ucapan mereka, akan mempertanggungjawabkan dosa mereka sendiri dengan sempurna di hari kiamat. Dan mereka juga akan mempertanggungjawabkan dosa orang-orang yang telah sesat karena ucapan mereka tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazurun, sungguh buruk dosa yang mereka pikul. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seruan kepada kebaikan, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang telah mengikuti seruan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa man da'a ila dhalalatin, menyuruh kepada kesesatan, maka dia akan memikul dosanya sendiri, dan dia harus mempertanggungjawabkan seluruh dosa orang-orang yang telah sesat karena seruannya tersebut. Nah, maka orang-orang munafik, kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini, ciri mereka yang pertama, tidak mau menerima teguran, nasihat atas pelanggaran agama yang mereka lakukan. Lebih parah dari itu, mereka menamakan pelanggaran, kesalahan, dosa yang mereka lakukan sebagai kebaikan atau bahkan sebagai perbaikan di atas permukaan bumi.
Maka Allah Jalla wa'ala katakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah pelaku kerusakan di atas permukaan bumi. Walakin la yash'urun. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Dari dua ayat di atas kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa bahwa syirik dan maksiat adalah sesuatu yang dapat merusakkan bumi. Karena para ulama yang menafsirkan ayat ini dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama Islam yang datang setelah mereka, sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir pada pertemuan yang lalu, bahwa ini maksud dengan kerusakan di permukaan bumi yang dilakukan oleh mereka adalah syirik dan maksiat. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni la ta'su fil ard wa kana fasaduhum dzalika ma'siyat Allah. لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء والطاعة. Kata Imam Ibnu Katsir, makna la tufsidu fil ard adalah la ta'su fil ard. Jangan kalian melakukan maksiat kepada Allah di atas permukaan buminya. Li'an wa kana fasaduhum dzalik maksiat Allah. Kerusakan maksiat yang mereka lakukan kepada Allah namakan sebagai kerusakan yang mereka lakukan di permukaan bumi. Lianna man asallaha fil ard aw amara bi ma'siyah, karena barang siapa yang melakukan maksiat di permukaan bumi atau mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah, faqad afsada fil ard, sungguh dia telah melakukan kerusakan di permukaan bumi. Lianna salahal ardi was sama' bit ta'ah, karena bumi dan langit ini hanya makmur dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Maka dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun." Andai kata penduduk langit dan penduduk bumi semua mereka bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami turunkan kepada mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Hanya saja mereka mendustakan, maka kami pun mengadab mereka, menyiksa mereka atas kedustaan yang mereka lakukan terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kalau kita mencermati beberapa pesan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Qarun saat itu, akan kita dapatkan dalam surat Al-Qasas, di antara pesan yang mereka sampaikan kepada Qarun adalah agar dia tidak melakukan kerusakan di permukaan bumi dengan kekayaan yang dia miliki, yaitu maksiat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين." Sesungguhnya Qarun bagian dari kaum Nabi Musa yang harus mengikuti syariat Nabi Musa. Fabagha alaihim, karena dia orang yang kaya raya, dia bersikap sombong. Dia bersikap angkuh, enggan mengikuti ajaran Nabi Musa, karena yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam notabene mereka, mayoritas mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang kere. Fabagha alaihim, dia bersikap sombong. Dia bersikap angkuh. Maka diingatkan oleh kaumnya, karena kekayaan yang dia miliki tersebut, dia angkuh. Saking kayanya, kata Allah, dia memiliki gudang hartanya, kunci gudang hartanya hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Usbah itu sebagian ulama tafsir menyatakan 40 orang terkuat. Ada yang menyatakan al-usbah 9 orang terkuat. Ambillah yang paling sedikit. Kunci gudang dia yang terbuat dari emas atau perak itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di masa itu. Ya, berarti bisa kita bayangkan bagaimana kekayaan Qarun jamaah, dan tidak usah dibayangkan. Ya, kunci gudangnya saja yang terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat. Berarti kalau dia punya Edo Crash, satu Edo Crashnya mungkin harganya 6 miliar. Dia bersikap sombong. Maka kaumnya yang beriman kepada Nabi Musa berpesan kepadanya, la tafrah. Wahai Qarun, kamu jangan bersikap angkuh dengan kekayaan yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbul farihin.
Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang angkuh. Coba perhatikan ya, bagi betapa dalam dan halusnya nasihat mereka. Karena kalau kamu angkuh, kamu nggak dicintai oleh Allah. Artinya, kalau kamu tidak dicintai oleh Allah, itu apa hidup di dunia ini? Apa yang bisa kita banggakan? Dan kemana kita akan pergi kalau Allah sudah tidak mencintai kita? Kemana kita akan memohon perlindungan, pertolongan kalau Allah sudah murka kepada kita? Siapa yang bisa membela kita dari Allah Jalla wa'ala? Jangankan manusia biasa, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan kepadanya, ya Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki 'anil nar, fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan diri kamu dari neraka Allah dengan melaksanakan agamanya, karena aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari siksaan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pesan yang pertama. Kaum Nabi Musa kepada Qarun. Pesan yang kedua, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Utamakanlah, prioritaskanlah kehidupan akhirat atas kehidupan dunia. Sekalipun engkau tidak boleh melupakan bagianmu dari dunia ini. Pesan yang ketiga, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu. Karena Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Pesan yang keempat, dan ini syahid kesinkronan yang ada dalam ayat ini dengan ayat yang sedang kita bahas. Mereka menyatakan, wala tabghil fasada fil ard. Wahai Qarun, kamu jangan melakukan kerusakan di permukaan bumi. Padahal Qarun tidak menghancurkan bangunan di saat itu. Dia tidak mengorok gunung. Ya, dia tidak menghancurkan fasilitas umum. Dia hanya bermaksiat kepada Allah dengan harta-harta yang ia miliki. Bersamaan itu kaumnya berkata kepadanya, wala tabghil fasada fil ard. Janganlah engkau melakukan kerusakan di permukaan bumi dengan harta yang telah Allah berikan kepadamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai para pelaku maksiat. Ini pesan kaum Qarun kepada Qarun. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antara makna yang disebutkan oleh ulama tafsir terkait firman Allah Jalla wa'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, maknanya juga idza rakibu ma'siyatallah faqila la taf'alu kadza wa kadza qalu innama nahnu 'alal huda muslihun. Ketika mereka melakukan maksiat selain kekufuran, dikatakan kepada mereka jangan kalian melakukan maksiat ini dan maksiat itu. Maka mereka menjawab, kami di atas petunjuk dan kami sedang melakukan perbaikan. Ini menerangkan kepada kita bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran agama karena hawa nafsu, dia tidak sekedar melakukannya, tetapi dia pasti akan membenarkan pelanggaran yang ia lakukan. Ini sudah sifat orang-orang yang melakukan pelanggaran atas hawa nafsu. Oke, dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika manusia ini tidak mengikuti kebenaran yang engkau bawa wahai Nabi Muhammad, yang sudah jelas dan gamblang, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam surat Al-Mu'minun Allah menyatakan walakinna aktsarahum lil haqqi karihun, merupakan tabiat mayoritas manusia benci kepada kebenaran. Dalam surat Al-Anbiya Allah menyatakan walakinna aktsarahum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, maka mereka pun berpaling dari kebenaran yang ada. Innama nahnu 'alal huda muslihun. Sesungguhnya kami di atas petunjuk sedang melakukan perbaikan. Sifat mereka yang berikutnya yang Allah sebutkan di ayat ke-13 adalah wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka amin, berimanlah kalian. Di beberapa pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa iman dengan 6 rukun iman yang ada, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada
kitab-kitab samawi, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir, ini semuanya dibangun di atas 3 rukun. Ya, di atas 3 rukun. Karena definisi iman itu adalah al-i'tiqadu bil janan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikannya dengan anggota badan. Orang-orang munafik, mereka mengucapkannya dengan lisan, mereka aplikasikan dengan anggota badan mereka, tetapi mereka tidak mau meyakininya dengan hati nurani mereka. Maka mereka tidak dikatakan beriman. Sebaliknya, iblis, dia berkeyakinan dengan hati. Dia meyakini Allah Maha Esa. Makanya ketika dia ingin mengumumkan bahwa dirinya akan menyesatkan anak Adam, dia bersumpah dengan kekuasaan Allah. Fabi'izzatika, demi kekuasaanmu ya Allah. Dia tidak bersumpah dengan selain Allah. Dia meyakini dengan hati, tapi enggan mengucapkannya dan enggan melakukannya. Maka dia pun tidak dikatakan beriman. Atau seperti Abu Talib. Abu Talib cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada agama Nabi Muhammad, membela dakwah Nabi Muhammad, meyakininya adalah agama yang benar, tapi enggan mengucapkannya karena tidak enak dengan masyarakat setempat, sehingga mati dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Padahal dia meyakini dan mencintai agama Nabi Muhammad, sehingga ada sebuah syair dia yang masyhur disebutkan oleh para ulama di dalam syarah, di dalam kitab-kitab sirah. Dia mengeluarkan sebuah syair yang berbunyi, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah tahta adimis sama. Laula makhafatu masabbin nas la ra'aitani lidzalika samhan mubina. Ini pantunnya Abu Talib yang menerangkan bahwa dia membenarkan dakwah Nabi Muhammad, cinta kepada agama Nabi Muhammad. Cuma bak fikih hana mangat mati dalam kondisi hana mangat, mati dalam keadaan musyrik. Kata dia, sungguh aku tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama yang ada di permukaan bumi ini. Andai kata aku tidak khawatir dicela dan dicemoohi oleh manusia, engkau akan melihat aku menerimanya dengan lapang dada. Ini dia meyakininya dengan hati, tapi enggan mengaplikasikan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, maka iman yang benar meyakini dengan hati, al-i'tiqadu bil janan, mengucapkan dengan lisan, al-qawlu bil lisan, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana manusia beriman kepada Nabi Muhammad. Maksud an-nas di sini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman mengikuti orang-orang yang sufaha? Sufaha kata jamak, kata banyak, dari kata tunggal safish. Arti sufaha kata Imam Ibnu Katsir, as-safih wal jahil al-dha'if al-ra'i al-qalil al-ma'rifah bimawadhi' al-masalih wal madar. Sufaha, safih artinya adalah orang yang bodoh, orang yang lemah pikirannya, yang sedikit pengetahuannya. Sedikit pengetahuannya dan tidak mampu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Ini namanya safih. Kata jamaknya, kata banyaknya sufaha. Makanya orang-orang yang bersifat demikian tidak boleh kita amanahkan harta kita kepadanya. Baik dia wanita ataukah anak kecil. Dalam surat An-Nisa ayat ke-5 Allah berfirman, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan sekali-kali kalian menyerahkan harta kalian kepada mereka sufaha. Sufaha di sini kata ulama tafsir mayoritas mereka adalah wanita-wanita yang tidak bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah, atau anak-anak kita yang masih kecil, belum dewasa, belum bijak, tidak boleh diserahkan harta untuk mereka. Kesimpulannya, alhasil bahwa sufaha orang yang bodoh, orang yang pendek ya, pandangannya, seorang yang tidak mampu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Coba lihat bagaimana kejinya kaum munafik. Sudah mereka tidak beriman kepada Nabi, mereka merendahkan para sahabat Nabi yang beriman kepada beliau lagi. Dengan menamakan mereka sebagai sufaha, orang-orang yang kerdil, pandir. Pendek akalnya, pendek pandangannya, orang-orang yang bodoh.
Lihat bagaimana kejinya mereka. Dan ini menerangkan kepada kita bahwa membunuh karakter orang yang berada di atas kebenaran untuk menutupi kesalahan, ini bukan lagu baru. Ini lagu lama, bukan lagu baru. Ini adalah lagu lama, bukan lagu baru. Nah, kemudian Allah menyatakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sebenarnya mereka yang sufaha, mereka yang pendek akalnya, pendek pandangannya, mereka yang bodoh kata Allah. Walakin la ya'lamun. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Kata ulama tafsir, bukti mereka bodoh adalah tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena kalau mereka cerdas, pasti mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Karena dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah dakwah yang logis, dakwah yang ilmiah, dakwah yang menyuruh manusia kepada surga Allah dan menyelamatkan mereka dari neraka Allahu Jalla wa'ala. Nah, maka Allah katakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata Imam Ibnu Katsir, min tamami jahlihim annahum la ya'lamuna bihalihim fi dhalalah wal jahl. Merupakan kebodohan mereka yang luar biasa, di mana mereka tidak sadar bahwa mereka berada di dalam kesesatan dan kebodohan. Wadzalika arda lahum wa ablagh fil umma wal bu'd 'anil huda. Ini menerangkan kepada kita bahwa mereka betul-betul tuli, buta, dan betul-betul jauh dari petunjuk. Dari ayat di atas kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa merupakan sifat orang-orang munafik suka memvonis, merendahkan orang-orang yang berada di atas kebenaran untuk menutupi kesalahan yang mereka lakukan. Seperti dalam ayat ini, tatkala Allah memanggil mereka melalui lisan Nabi-Nya untuk beriman sebagaimana para sahabat beriman, mereka justru berkata, masa kami beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Karena mayoritas yang ikut para Nabi SAW dari kalangan para sahabatnya adalah orang-orang miskin. Bahkan sebagian mereka adalah ex budak mereka, mantan budak sahaya mereka, seperti Bilal ibnu Abi Rabah, Mus'ab bin Umair, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya suatu ketika sebagian mereka datang kepada Nabi. Dan di saat itu di sisi Nabi ada Salman Al-Farisi. Beliau non-Arab. Non-Arab dari Persia. Beliau salah satu sahabat Nabi yang non-Arab dari Persia. Nah, di saat itu juga ada Mus'ab bin Umair, mantan budak sahaya mereka. Juga ada Bilal ibnu Abi Rabah. Datang beberapa tokoh kaum musyrikin ingin bertemu dengan Nabi, kemudian mereka mensyaratkan, la utrud haula la yajtari'una 'alaiha. Wahai Muhammad, usir mereka ini. Baru kami mau duduk bersamamu. Kami tidak mau ada orang-orang yang rendahan seperti ini di sisi kami. Bayangkan, ya. Dia kira ini agama kayak warung. Ada kelas VIP, ada kelas ekonomi. Yang VIP bayar sekian masuk ruang VIP. Ya, yang nggak bayar seperti itu nggak bisa masuk ruang VIP. Ini agama Allah. Ya, standar kemuliaan dalam agama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling besar kabilahnya, bukan orang yang paling populer. Ini agama Allah. Kita harus tundukkan pangkat kita. Pangkat harus kita buka, jabatan harus kita simpan dulu sementara. Baju, status sosial dunia kita harus kita buka dulu. Kalau mau beragama, ingin menyembah Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak mau seperti itu. Maka mereka menyatakan, utrud haula, usir mereka. Kami tidak mau duduk bersamamu dan ada mereka, mantan budak-budak kami. Bilal, mantan budak mereka. Mus'ab bin Umair, mantan budak mereka. Salman Al-Farisi juga mantan budak Yahudi di Madinah. Karena diperjualbelikan oleh orang-orang yang berkhianat kepada beliau. Tatkala beliau pergi mencari hidayah dari Persia ke Syam, dari Syam ke Madinah. Langsung turun ayat Allah kepada nabinya dalam surat Al-An'am, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'." Wahai Muhammad, jangan coba-coba kamu mengusir sahabat-sahabatmu yang miskin. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah siang dan malam dengan ikhlas mengharap wajah Allah. Tiada kewajiban, Allah tidak meminta pertanggungjawaban kepadamu terkait hisab kaum musyrikin. Andai kata mereka tidak beriman, Allah tidak akan meminta pertanggungjawabannya kepadamu. Dan hisabmu pun bukan mereka yang mempertanggungjawabnya. Kenapa kamu harus mempertimbangkan mereka?
Hisab kamu antara kamu dengan Allah. Mereka tidak bisa membantu engkau dalam hisab. Ketika mereka dihisab pun engkau tidak bisa membela mereka. Subhanallah, teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi pun tidak mengusir mereka. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Dalam hadis yang lain, ketika ada sahabat Nabi membawa bantuan zakat yang sangat banyak, maka mereka menyatakan hada mura, ini orang riya. Pada riya kan masalah hati ya. Tiada yang mengetahui seorang itu riya kecuali dia sendiri atau Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sahabat yang membawa bantuan yang sangat besar, ketika Nabi berkhutbah untuk membantu beberapa sahabat Nabi yang sangat miskin, datang seorang sahabat Nabi membawa bantuan yang sangat besar. Orang munafik menyatakan hadza mura. Ini riya nih. Begitu datang sahabat lain yang membawa hanya segenggam kurma atau gandum, mereka menyatakan innallaha laghaniyun an hadza. Masa sedekah cuma segitu? Allah enggak butuh kepada sedekah yang sedikit seperti ini. Ini orang munafik ya. Betul salah, belum salah. Betul pun salah, belum sempat salah. Itu orang munafik. Sedangkan orang mukmin dia akan berusaha mencari uzur. Ketika ada yang membawa bantuan banyak, mereka bilang riya. Ketika ada sahabat yang membawa sedikit, mereka bilang pelit. Allah enggak butuh kepada sedekah kamu, cuma segini sedekahnya. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari uraian Al-Imam Ibnu Katsir di atas, bahwa orang-orang munafik itu suka bermudah-mudahan, tergesa-gesa di dalam menurunkan vonis kepada orang lain. Dan ini pintu yang sangat berbahaya jamaah. Bermudah-mudahan menjatuhkan vonis buruk kepada orang lain. Ini masalah yang cukup besar dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari semakna dengan itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, dalam riwayat yang lain wahai fasik, maka kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau benar, maka tepat vonis dia. Kalau tidak tepat, maka vonis kafir atau fasik tadi kembali kepadanya. Jadi enggak main-main dengan masalah vonis jamaah. Memvonis orang lain kafir, fasik, sesat, atau dengan sebutan-sebutan yang membuat orang langsung mengira mereka sesat, itu bukan masalah kecil. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian suka melakop dengan lakop-lakop yang buruk. Dan setiap kalimat yang keluar akan kita pertanggungjawabkan. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada satu kalimat yang keluar dari mulut kecuali langsung dicatat oleh malaikat maut. Maka ulama katakan kalimat itu sebelum keluar malaktaha wa in kharajat malakatka. Kalimat yang ada dalam mulut kita, kalau belum keluar kita adalah raja yang menguasai dia. Tetapi kalau dia sudah keluar, maka dia adalah raja yang menguasai kita. Inikah kalimat jamaah? Terkadang kita mengeluarkan sebuah kalimat yang kita sepelekan, rupanya menjadi pintu neraka buat kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa." Terkadang seorang hamba mengeluarkan sebuah kalimat yang dia sepelekan, rupanya kalimat tersebut dapat melemparkan dia ke dalam neraka Allah, yang perjalanan ke bawah neraka Allah itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Di kalimat jamaah. Apalagi memvonis orang sesat, bermudah-mudahan ya, dia menjadi orang yang kita zalimi. Andai kata kita sudah bertobat, tapi belum sempat minta maaf kepada dia udah duluan mati, di hari kiamat kita belum selesai. Di dunia antara kita dengan Allah selesai, dengan dia belum selesai. Andai kata di hari kiamat kita udah selesai hisab, mizan selesai, as-sirat juga udah lewat. Di sana ada al-qantarah. Di sana kita diberhentikan oleh Allah dan Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang pernah kita zalimi. Kehormatan, harta dan darahnya. Di sana Allah tegakkan qisas. Jamaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang pailit yang sesungguhnya? Orang yang merugi sesungguhnya? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu indana man la dirham lahu wala mata'." Orang pailit menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang sedang bangkrut, enggak punya harta, enggak punya dinar, enggak punya dirham. Ini orang yang pailit menurut kami.
Maka Nabi menjawab, bukan itu orang yang pailit yang sesungguhnya. Orang pailit yang sesungguhnya, kata Nabi, al-muflisu min ummati man ja'a yaumal qiyamah bihasanatin amthalil jimal, bisalatin wa sadaqatin wa siyamin wa zakatin, wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa akhadha hadha bihasanati wa hadha min hasanati wa hadha min hasanati, fa in faniyat hasanatu min qabli an yuqdha malahum ukhidat min sayyi'atin faturihat alayhi thumma suhiba ala wajhihi fayulqa fi nari jahannam. Orang pailit, orang yang pailit dari umatku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang datang di hari kiamat. Dia pernah membawa pahala yang sangat besar, sholat, zakat, haji, sedekah, puasa. Tapi pernah memukul seseorang. Pernah mengambil harta seseorang. Pernah merusakkan kehormatan seseorang. Dia bunuh karakternya, dia ghibahi, dia buat makar, dan seterusnya. Dan pernah menumpahkan darah yang haram. Ini jangan main-main dengan darah. Ya, maka saya menasihati orang-orang yang suka menciptakan kondisi yang menyebabkan pertumpahan darah demi kepentingan politik, bertobatlah Anda kepada Allah sebelum malaikat maut datang. Mungkin di dunia ini orang yang menciptakan kondisi tersebut tidak ada yang mampu mengusut dia karena memang tahta di tangannya. Tapi kalau malaikat maut datang, tiada satupun yang bisa menghalangi malaikat maut. Karena masalah darah masalah besar, jamaah. Ya, dan sudah ketentuan Allah, orang yang pernah menumpahkan darah yang haram, jangankan di akhirat, di dunia aja hidupnya tersiksa. Batinnya nggak pernah tenang. Nggak pernah tenang. Orang yang pernah membunuh dan belum bertobat kepada Allah, orang yang paling tersiksa hidupnya di dunia ini. Apalagi di akhirat. Di akhirat nanti kata Nabi, di atas kedua telapak tangannya ada kepala korban pembunuhannya berlumuran darah. Di atas tangannya. Kemudian korban pembunuhannya tersebut berkata kepada Allah, Ya Rabb, salu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini, kenapa saya mati di tangan dia? Di dunia ini okelah dia, punya tahta, punya harta, hukum, kebal hukum. Kalau sudah di hari kiamat, jangankan hari kiamat, naik pesawat saja, Allah goyangkan pesawat, semuanya berteriak. Ya. Mau pasukan elit ataupun sipil, semua berteriak-teriak. Semua jantungan di sana, semua stroke. Semua biru badannya. Kalau sudah di angkasa. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau malaikat maut sudah di depan matanya. Maka kata Nabi, orang-orang yang pernah berbuat demikian. Di hari kiamat, pahala-pahala ibadah mereka disedot oleh Allah. Ditarik oleh Allah. Allah ambil, kemudian Allah berikan kepada korban kezalimannya. Yang pernah dia cela, yang pernah dia pukul, yang pernah dia bunuh, yang dia pernah dia ambil hartanya. Kalau pahala ibadah dia tidak cukup untuk membayar kezaliman dia kepada mereka, maka dosa-dosa korban kezalimannya Allah ambil, kemudian Allah transfer kepadanya, dia pun diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah. Gak main-main jemaah, masalah kehormatan. Maka para ulama katakan, kalau kamu ingin bermaksiat, bermaksiat saja antara kamu dengan Allah. Jangan kamu sentuh hak manusia. Karena kalau hak manusia, kemudian kamu bertobat antara kamu dengan Allah selesai. Tapi dengan korban kezalimanmu belum selesai. Keluarganya memaafkan, oke. Ya, tapi di hari kiamat kita akan berhadapan dengan dia. Iya dan billah, mestinya seorang kalau udah lewat as-sirat udah boleh langsung masuk syurga. Tapi karena ada kisos yang harus dia bayar, dia harus berhenti dulu di Al-Qantarah. Al-Qantarah setelah as-sirat jamaah. Karena setelah as-sirat sebagian mereka diberhentikan di Al-Qantarah, sebagian mereka di Al-A'raf. Setelah itu baru syurga atau neraka. Ada pula setelah as-sirat langsung masuk syurga. Ini kan pahit jemaah. Udah lewat as-sirat, mestinya udah boleh langsung masuk syurga. Ini diberhentikan di Al-Qantarah. Kalau pahala ibadahnya cukup untuk membayar kezalimannya, selamat, langsung masuk syurga. Kalau rupanya nggak cukup, harus dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Dibersihkan, baru setelah itu boleh masuk ke dalam syurga jemaah. Makanya kehormatan manusia jangan coba-coba kita bermain jemaah. Allah ancam di dalam surat An-Nur dengan firman-Nya, Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka menyebar luas maksiat yang dilakukan oleh orang mukmin, disebarkan di dunia maya, disebarluaskan, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Ini ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada kajian hari ini. Sisa waktu saya persilahkan jika ada kritikan, masukan ataukah lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat.
Saya persilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Nyo kaum balik yang tanya nyo. Assalamualaikum Ustaz. Nyo kaum balik yang tanya. Guru yang bertanya ke murid. Ustaz, orang-orang munafik itu apakah sama dengan orang kafir Ustaz? Terima Masya kasih, Allah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala telah menerangkan kepada kita munafik terbagi menjadi dua. Yang pertama munafik nifak akbar, yang kedua nifak asghar. Nifak akbar adalah mereka yang membenci Islam di dalam hatinya, kemudian menampakkan kecintaan terhadap Islam secara zahir. Mereka kafir, tapi disebutkan dengan nama khusus munafik karena telah menyembunyikan anfaqa yunfiqu, menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Mereka disebut kafir, tetapi kafir yang paling parah. Makanya kedudukan mereka di dalam neraka paling berat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafik berada di kerak api neraka. Mereka digolongkan ke dalam golongan kafir karena Allah berfirman wa'iddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Arti dan mereka kalau enggak kafir berarti enggak masuk neraka. Dengan ayat ini mereka digolongkan kepada kafir, tapi mereka kafir yang paling parah. Makanya dosa mereka berlipat ganda. Di hari kiamat, di sebagian waktu mereka diberikan cahaya oleh Allah. Di surat Al-Hadid. Ya, begitu mereka mulai berjalan, Allah matikan lagi cahaya tersebut. Mereka pun berada di dalam kegelapan. Diberikan lagi cahaya, kemudian digelapkan lagi perjalanan mereka tersebut. Sebagaimana ketika di dunia mereka mempermainkan Allah dan kaum mukminin, maka Allah pun mempermainkan mereka di padang mahsyar. Ini munafik al-akbar. Yang kedua nifak amali. Nifak dari sisi amalannya. Dia tidak menyembunyikan kekufuran, tapi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka dia dinamakan munafik, tapi munafik kecil yang tidak murtad, tidak kekal di dalam neraka Allah. Sebagai contoh, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Salatun man kuna fihi kana munafiqan khalisan hatta yada'aha." 3 kriteria. Apabila ada pada seseorang, maka dia munafik murni sampai dia meninggalkannya. Idza haddatsa kadzib, kalau berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan kriteria yang keempat, wa idza khasama fajar, kalau berselisih dia bersikap yang melampaui batas terhadap orang yang berselisih dengannya. Ini definisi munafik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Saya persilakan. Masih ada 3 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin tanya nih, kita boleh nggak memerangi orang-orang munafik atau melawan orang munafik? Terus bagaimana caranya jika boleh? Baik. Pertanyaannya bagaimana kita mengetahui dia munafik? Tiada yang mengetahuinya karena itu isi hati dia. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa min ahlil madinati munafiquna wa min ahlil madinati mimman haulakum munafiquna wa min ahlil madinah la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Ya, dalam surat At-Taubah ya. Wahai Nabi Muhammad, dari sebagian mereka Arab Badui dan orang-orang yang berada di Madinah ada di antara mereka munafik. Kami mengetahui mereka, engkau tidak mengetahuinya, dan kami akan menyiksa mereka 2 kali lipat. Karena kemunafikan itu berkaitan dengan hati. Kita tidak bisa memvonis seorang itu munafik tanpa wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya sebagian munafik di masa Nabi tidak mengenal mereka. Mereka salat di belakang Nabi. Terkadang ikut jihad bersama Nabi. Namun ketahuan karena tingkah laku mereka di sebagian kondisi dan turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan satu-satunya sahabat Nabi yang menghafal
nama orang-orang munafik karena pemberitahuan Nabi kepada beliau adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau sahabat Nabi pemegang rahasia nama-nama orang-orang munafik. Hanya kepada sahabat Hudzaifah Nabi memberikan nama-nama orang munafik. Yang luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu Umar tahu bahwa Hudzaifah adalah pemegang rahasia nama orang-orang munafik. Begitu Nabi meninggal, Umar datang kepada Hudzaifah. Bertanya, wahai Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut nama Umar bin Khattab dari nama mereka orang-orang munafik? Ini pertanyaan Umar jamaah. Umat terbaik, orang terbaik nomor 2 dari umat Nabi Muhammad yang sebelum meninggalnya Nabi mengumumkan di depan Umar, aku melihat sebuah singgasana dalam syurga dan itu milik engkau wahai Umar. Tapi beliau bersikap demikian jamaah. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih dari Imam Ibnu Abi Mulaikah, ulama tabi'in, kata beliau, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku pernah menjumpai 30 sahabat Nabi. Aku dapati seluruh mereka khawatir dirinya seorang munafik. Oleh karenanya Nabi ketika diminta izin untuk membunuh munafik, Nabi menyatakan jangan, karena khawatir nanti orang akan menuduh kita membunuh orang muslim. Tetapi ada ucapan dari Hudzaifah bahwa kemunafikan di masa Nabi itu sesuatu yang asing dan tersembunyi. Sekarang akan datang sebuah masa yang sebaliknya. Kemunafikan justru terang-terangan dan iman yang sesungguhnya justru tersembunyi dan terasingkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.